Yang jelas adalah bahwa kita pun tidak pernah merasa dipaksa untuk memilih apapun terkait kehendak kita. Itu saya kira yang harus kita lakukan dan yang harus kita yakini. Sebab perdebatan tentang teologi ini panjang banget perdebatannya, makin didalami makin rumit. Mendingan kita jalani saja sebagai kehidupan kita bersama-sama. Itu tentang pilihan-pilihan ya. Kemudian Kang Imam nih, Bang Imam atau Mas Imam. Jadi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Tentu ini kembali kepada ijtihad demokrasi yang kita sedang lakukan. Dan uniknya di negeri kita, ini kelemahan negeri kita. Saat ijtihad itu kurang tepat, membuat tepatnya itu lama sekali. Keputusannya sangat sulit untuk supaya lebih tepat lagi ketika kita menyadari bahwa pilihan itu kurang tepat. Ini persoalan kita. Mungkin kita harus mencari cara yang cepat ke depan. Ketika kita mencoba sebuah sistem, mencoba sebuah pikiran kurang tepat, buru-buru ditempatkan, buru-buru dikoreksi. Nah, koreksi inilah yang kemudian kita agak lambat mengoreksinya. Jadi dulu di zaman Orde Baru itu hierarki atas bawah sangat kuat. Sekarang di zaman otonomi daerah, hierarki itu hanya sampai di gubernur. Kemudian dari gubernur ke bawah itu tidak ada hierarki. Undang-undang mengatakan gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Tapi ketika undang-undang menyatakan di bawah provinsi ada bupati, wali kota, kabupaten kota, tidak pernah menyatakan siapa mereka itu. Wakil provinsi kah atau wakil pusat kah? Gitu. Ini yang seringkali membuat para gubernur sulit mengendalikan para bupati, wali kota karena pakai bahasa konvensi, pakai bahasa apa namanya? Pakai bahasa formal. Tapi kalau pakai bahasa kebudayaan bisa kita lakukan. Umpamanya begini. Ada seorang gubernur, dia adalah seorang tentara, mantan tentara yang biasa dalam kehidupan prajurit ketentaraannya itu. Jadi ABRI dengan TNI sama. Nah, kayak seperti di Madura. Iya. Karena dia seorang tentara, maka dalam pikiran dia di zaman sekarang komando masih bisa dilakukan. Diundanglah bupati wali kota dengan telegram. Yang datang hanya seperempatnya. Yang lainnya hanya sekda yang diundang, hanya sekda yang datang, atau hanya asisten sekda yang datang. Orang nomor 4, satu kan gubernur, wakil gubernur, sekda, di bawahnya asisten. Nomor 4, nomor 2 nggak diusut, nomor 3 pun nggak diutus, nomor 4 yang diutus oleh dia. Ngamuklah seorang gubernur ini, diusir semuanya, yang sekda, yang asisten usir, pulang. Yang diterima hanyalah bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota itu yang diterima. Rapatlah dia, rapat sambil marah-marah. Selesai rapat, kemudian ada rapat lagi pada 2 bulan ke depan. Diundang seluruh bupati wali kota, ternyata gak ada yang datang satupun. Inilah fenomena pada saat ini. Saya katakan Bapak salah, karena Bapak menggunakan bahasa bahasa kesepakatan, bahasa perintah. Coba kalau pakai bahasa kebudayaan, coba kalau kita pakai bahasa kenduri cinta, pasti mereka bakal datang. Kalau ada jalan lah, saya sepakat bahwa ternyata ketika hujan itu tidak seluruhnya hujan, lowongan-lowongan masih banyak. Oleh karena itu, ya mari kita gunakan filosofi hudan tersebut. Mari kita gunakan inna ma'al usri yusra, bukan inna ba'dal usri yusra. Sepakat Pak Cak Nun dengan bahasa tersebut. Nah, kemudian tentang kebijakan. Kadang-kadang ada kebijakan yang agak rumit dipahami. Apa sih dampaknya gitu? Mungkin dampak yang tadi dicontohkan kan one day no rice ya, one day no rice. Hadirin sekalian, sesungguhnya sebagai bangsa kita ini harus membangun konsumsi berkeseimbangan dan beragam. Seimbang secara gizi, beragam pula jenisnya. Karbohidratnya ada, vitaminnya ada, proteinnya ada. Nah, sampai saat ini bangsa Indonesia dinyatakan sebagai bangsa yang belum seimbang kalau makan. Terlalu banyak karbohidratnya. Makanya yang ngantuk seringkali banyak, karena kebanyakan karbohidrat pasti ngantuk jam 10 pagi. Jadi kalau ada mahasiswa di kelas, di ruang kelas atau siswa jam 10 ngantuk, kemungkinannya 2. 1, pagi hari tidak olahraga, atau kebanyakan makan nasi. Begitu ya. Kemudian kalau kita melihat bahwa
PSSI kalah sama Liverpool ya. 7-0 Liverpool tuh. Apa? Waktu 7-0 kalah sama siapa waktu itu? Sama Arsenal. Waktu tim nasional Indonesia kalah 7-0 oleh Arsenal, saya melihat di babak pertama itu masih sangat luar biasa bisa mengimbangi. Stamina masih oke. Kemudian di akhir-akhir babak kedua sudah kecapean. Babak pertama sudah kecapean. Babak kedua sudah kecapean lagi. Jadi meskipun secara teknik permainan sepak bola lumayan kita bisa melawan, tapi stamina kita bisa melawan. Ketahuilah mengapa saat tim Indonesia begitu lemah menghadapi tim Arsenal dan kalah 7-0, itu kelihatannya semenjak kecil kurang makan daging. Seperti itu dampaknya. Orang Korea mampu menghadapi komputer, diam, berpikir, tidak henti-hentinya 4 jam sekaligus mampu dia. Mahasiswa Indonesia 1 jam sudah ngantuk. Itu semua gara-gara kurang makan daging. Kurang makan daging. Jadi kurang berimbang kita. Nah kira-kira seperti itulah ada kaitan sebetulnya antara One Day No Rice dengan pembiasaan kita untuk mengurangi karbohidrat dan menyeimbangkan zat-zat yang lain supaya seimbang. Kenyangnya bukan hanya karena nasi gitu. Nah kemudian pada saat yang bersamaan kita juga terancam bahwa ternyata nasi kita, beras kita semakin lama semakin sedikit. Bahaya, bisa kelaparan kita. Padahal kita punya potensi lain namanya talas, punya potensi lain namanya singkong, punya potensi lain namanya ubi, namanya jagung. Ternyata pada saat ini itu menurut kesehatan lebih sehat. Ada pengiritan juga. Jadi kalau satu hari orang Jawa Barat tidak makan nasi, itu sama dengan menghemat padi 300.000 hektar setiap hari. 300.000 hektar panen. Kalau satu hari One Day No Rice berhasil di Jawa Barat, itu bisa ditabung luar biasa untuk ekspor beras ke luar negeri. Dampaknya besar sebetulnya kalau itu bisa kita sepakati secara masif di Jawa Barat ini. Tapi kan sulit banget ya, karena Jawa Barat itu melihat nasi sudah ideologi gitu. Pokoknya kalau makan singkong sudah, makan roti sudah, jagung sudah. Kalau belum makan nasi, tidak hanya kata Madura, kata Sunda juga belum makan gitu. Itu persoalan kita. Jadi ada kaitan. Dan sekarang ternyata menurut penelitian paling modern, makan singkong, makan talas, makan ubi itu tidak semata-mata urusan mengirit beras yang semakin hari semakin sedikit sawahnya sehingga produksi makin sedikit, tidak. Tapi saat ini sudah menjadi masalah kesehatan. Sebab ternyata makan singkong, makan talas, makan ubi secara kesehatan lebih sehat daripada makan nasi. Unsur karbohidratnya itu separuh dari karbohidrat yang terkandung pada nasi. 200 gram ubi setara dengan 400 gram nasi. Jadi kalau kita makan 200 gram ubi, itu harusnya kalau nasi makannya 100 gram. So nilainya sama. Kalau kemudian sama-sama 200 gram, nanti kebanyakan karbohidratnya. Dan kemudian berakibat tadi, ngantuk tadi ya. Itu akibatnya dalam kehidupan kita. Kita nggak terasa kan. Jadi makan nasi itu ternyata terkait dengan produktivitas kehidupan kita. Kita kurang produktif gara-gara ngantuk, dan ngantuk sebagiannya disebabkan karena kebanyakan makan nasi. Begitu ternyata kalau dihitung-hitung gitu. Jadi ada kaitan, jauh maupun pendek. Jadi secara matematik hitung-hitungannya seperti itu. Kemudian sekali lagi pada saat ini pembahasan singkong, talas dan ubi tidak semata-mata terkait dengan pengiritan nasi, karena ternyata terkait dengan urusan kesehatan pada hari ini. Jadi sebaiknya orang-orang yang sudah umur di atas 40 tahun malam hari itu tidak lagi nasi, tapi lebih baik kalau singkong. Begitu kata kesehatan. Meskipun kita agak sulit karena ideologi tadi kan, ideologi lagi. One Day No Rice kalau dilaksanakan dengan baik itu penghematannya luar biasa. Kalau sepakat bangsa Indonesia seluruhnya makannya dihemat. Ketahuilah, Cina itu makan nasinya, konsumsi nasinya hanya 50 kg per orang per tahun. Vietnam itu hanya 60 kg per orang per tahun. Thailand itu hanya 80 kg per orang per tahun.
Malaysia hanya 90 kg per orang per tahun. Indonesia 130 kg per orang per tahun. Hebat banget kita, jadi rakus banget terhadap nasi kita ini. Jadi bangsa di muka bumi ini yang paling rakus akan nasi adalah bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ternyata tidak sederhana, hitungan matematiknya cukup pandai. Pak Iswan, saya harus mengatakan harapan itu masih ada. Apakah PKS yang dulu diharapkan seperti AK Partinya Turki, kemudian ada prahara, masih ada prospek? Saya harus mengatakan, bukan saya sekadar kader PKS, tapi saya adalah kader bangsa. Dimanapun saya hadirkan, saya harus menghadirkan kebaikan bagi bangsa ini. Lewat PKS atau lewat yang lain-lain, nggak ada persoalan. Itu hanyalah sebuah wadah, sebuah kendaraan, ya. Karena ternyata di Turki pun kan namanya partai itu berdiri bubar terus menerus seperti itu. Saya kira kalau partai kan bisa kecil, bisa besar, bisa berdiri, bisa bubar. Yang tidak boleh bubar adalah cita-cita membangun bangsa hebat, bangsa Indonesia menjadi bangsa hebat ke depan. Itu yang tidak boleh bubar. Itu yang tidak boleh bubar sama sekali. Jadi dimanapun kita berada, cita-cita menghadirkan Indonesia yang maju, Great Indonesia atau Indonesia Raya yang dicita-citakan, sebagaimana tergambar dalam Indonesia Raya sebagai lagu oleh Wage Supratman, itu tidak boleh hilang dari cita-cita kita. Kemudian apakah eksklusivismenya bisa hilang? Saya kira makin lama, insya Allah makin belajar. Kita sebagai bangsa harus menghimpun semua kekuatan kebaikan dari manapun kebaikan tersebut berasal. Ya, kebaikan tersebut berasal dari manapun harus kita himpun secara bersama-sama. Hadirin sekalian, lama-lama insya Allah eksklusivisme itu dimanapun ada, dan lama-lama akan mereda, akan lebih baik. Jadi kalau tadi ditandai dengan tidak seseorang yang tidak berjilbab bisa masuk ke parlemen, saya kira mudah-mudahan bisa, dan insya Allah bisa, karena yang kita pentingkan kan bukan simbol-simbol seperti itu. Yang kita pentingkan adalah seseorang boleh menghadirkan kebebasan meyakini keyakinannya masing-masing, tapi pada saat yang bersamaan mari kita satukan potensi kita untuk membangun kebaikan secara bersama-sama. Itu yang saya kira perlu ditiru dari AK Parti. AK Parti itu kan sangat hebat. Saya baru saja sebulan yang lalu ke Turki. Unik memang, partai yang bernafaskan Islam hadir di Turki. Di Turki ada 20 partai lebih, kemudian menjadi pemenang dalam pemilu. Menangnya menang mutlak, suaranya menang 53%, kursinya 57%. Ini kan berarti luasnya luar biasa. Jadi anggota AK Parti itu luasnya luar biasa, masuk ke semua lini. Jadi ketika saya mencoba di Turki, ada sekelompok anak-anak yang pang gitu, ya, atau sebelum manusia, preman gitu. Ketika saya katakan Erdogan, langsung Erdogan gitu. Ketika AK Parti ini luar biasa. Jadi mereka itu terbentuk sekali, terkesan sekali. Saya katakan, mengapa Anda terkesan? Padahal posisi dan sisi simbol-simbol keislaman Anda masih sangat lemah. Mengapa Anda sangat terkesan dengan partai ini? Dia katakan, partai ini bisa menyelesaikan urusan. Kami sekarang bisa lebih sejahtera gara-gara partai ini, gara-gara Erdogan. Oh, ternyata ini kunci manusia. Jadi manusia itu baru akan mengerti sesuatu itu baik atau buruk ketika ada perjuangannya, kemudian perjuangan dirasakan oleh mereka sendiri. Muhammad Gutu mengatakan bahwa sangat sedikit manusia yang meyakini kebaikan sebelum kebaikan terjadi. Para sahabat Nabi yakin dengan kebaikan dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi, padahal kebaikan dan kebenaran belum terwujud dalam bentuk kesejahteraan. Tapi mereka meyakini luar biasa. Inilah manusia ideologis namanya. Tapi kemudian kebanyakan manusia, ternyata manusia-manusia yang tidak pernah yakin dengan kebenaran, kecuali kebenaran sudah terwujud dalam bentuk kesejahteraan, dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk yang kasat mata di depan mata mereka. Makanya yadkhuluna fi dinillahi afwaja di setelah Futuh Mekah kan. Sebelum Futuh Mekah nggak ada berbondong-bondong orang masuk Islam. Setelah Futuh Mekah nggak ada pilihan lain, orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Jadi orang kebanyakan itu bukan orang ideologis. Kita semua di sini kan sampai larut malam seperti ini masih bisa bertahan karena kita semuanya orang ideologis. Meyakini kebaikan masih belum terjadi gitu. Kalau orang pragmatis, nih saya udah pada pulang ini. Udah pada pulang. Saya yakin kalau kita orang pragmatis udah pada balik nih.
Tapi karena kita orang ideologis yang meyakini kebaikan, kebenaran, meskipun masih jauh yang harus kita perjuangkan, makanya kita bertahan di kenduri cinta ini. Gitu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Kemudian apa namanya? Apa bahasa beran tadi? Oh, sistem pemerintahan. Jadi tidak ada satu nas pun, ya, tidak ada satupun yang mengharuskan dan mewajibkan seperti apa yang paling baik bentuk pemerintahan atau bentuk negara itu. Gak ada satupun. Cari di literatur Islam gak ada. Cari di sabda Nabi gak ada. Yang ada adalah kesepakatan. Yang ada adalah kesepakatan. Ketika sepakatnya kerajaan, karena kerajaan kemudian mampu menghadirkan kebaikan demi kebaikan, ya udah kerajaan gitu. Ketika ternyata kesepakatan yang lain, demokrasi ya demokrasi. Sebetulnya kerajaan dan demokrasi hanyalah urusan kesepakatan, hanyalah urusan cara untuk sampai kepada tujuan yang kita cita-citakan. Kalau kemudian kita sekarang ini meyakini demokrasi, mari kita wujudkan keyakinan kita untuk sampai kepada tujuan-tujuan kita. Saya kira itu. Ya tentu kajian ilmiahnya ada itu dan ini, tapi saya tidak berhak untuk mengatakan mana yang paling afdol, karena barangkali kalau profesor doktor agak enak, yang ahli pemerintahan, ahli tata negara enak ngomong yang mana yang paling baik. Tapi sepanjang literatur dan pengemahaman pengetahuan yang saya baca, yang saya ketahui, itu urusan kesepakatan urusannya. Silahkan kenduri cinta mau menyepakati yang mana. Itu barangkali hadirin sekalian. Terima kasih.